Halo Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama dengan kuasa Tuhan, memimpin kita dari awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini pada kasih dan kekurangan sebagaimana kami ada. Kami bersyukur atas penyertaan yang luar biasa, sehingga kami boleh merasakan semua kebaikan, merasakan berkat yang indah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam Engkau kami merasakan Tuhan damai dalam hidup ini. Sebab pada Tuhan Allah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku. Pemilihku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu pikiranku, kehendakmu.
Kau tidak peduli masa lalu kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya Yesus. Kami mau mengiringi sampai akhir.
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berikan kepada kami hikmat, pimpinan, penyertaan serta urapan agar kebenaran firman-Mu dapat kami sampaikan dengan tepat dan dengan benar agar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami sehingga kami bisa duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, melalui ibadah malam hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kebenaran tentang kasih. Ayat ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Mari kita akan baca dan kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Judul berikutnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan janang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Ya. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana kasih itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan untuk apakah sebetulnya kasih itu yang diberikan kepada manusia supaya di dalamnya setiap manusia bisa belajar, bisa mengerti, dan bisa melakukan kasih. Untuk ayat pendukungnya saya akan bacakan buat kita semua, yaitu terambil dari 1 Korintus 12. 1
1 Korintus 12 ayat yang terakhir ya. 1 Korintus 12 ayat yang terakhir. Atau tolong dibacakan ya, Pak. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Haleluya. Saudaraku, kita bisa melihat bahwa di dalam kasih itu ternyata merupakan sebuah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita melihat di dalam akhir dari ayat 1 Korintus 13 ini, yaitu yang 13, bahwa iman dan pengharapan itu akan berakhir, tetapi kasih memiliki tekanan yang paling besar, dan kita bisa melihat kasih itu menjadi yang utama, sehingga kasih ini harus memiliki satu perhatian yang besar, karena ketika kita memiliki kasih, kita bisa memasuki gerbang-gerbang pengertian pemahaman yang lain ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya akan mengalami satu kekandasan di dalam kehidupan Kristenan kita. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kasih itu bisa memberikan manfaat bagi kita. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa dan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa dahulu untuk satu kata-kata yang sangat penting itu akan diberi suatu bunyi-bunyian supaya orang itu memiliki respon, memiliki perhatian ya. Seperti canang yang berkumandang ya, dan canang yang bergemerincing, supaya ketika canang ini berbunyi, semua perhatian orang yang ada di ruangan itu akan tertuju kepada si pembicara, sehingga pembicaraannya bisa disampaikan dan bisa dimengerti oleh semua anggota yang berada di dalam suatu ruangan seperti seminar atau seperti kebaktian ya, seperti kita malam hari ini. Itu ada satu bunyi-bunyian yang ditimbulkan supaya orang yang mengikuti itu bisa memberikan perhatian, sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang dimau oleh pembicara itu, sehingga semua anggotanya itu mengetahui ya, atau memahami. Nah, bahwa kalau kita tidak memiliki sesuatu yang berarti di dalam kasih, maka kasih itu akan berlalu dengan sia-sia. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti tidak berguna. Jadi kasih ini rupanya memiliki perhatian yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita harus memberikan perhatian bahwa kasih itu adalah yang nomor satu. Kasih itu yang akan memberikan nilai yang lebih di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak memiliki kasih, maka malam hari ini kita bisa belajar bagaimana nanti dari
firman Tuhan yang kita dengar itu berguna atau tidak berguna bagi kita, itu tergantung respon, tergantung kasih kita, tergantung perhatian kita kepada firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa aku sama sekali tidak berguna, walaupun kita itu memiliki iman yang sempurna, iman yang mampu memindahkan gunung, memindahkan problem, memindahkan masalah, mengatasi segala kehidupan yang dengan sangat luar biasa kita mampu menyelesaikannya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka sedikitpun itu sangat-sangat tidak akan memberi manfaat yang besar bagi kita. Nah, mari kita akan melihat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, jadi melalui hal ini kita akan merespon dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki kasih Allah? Sudahkah kita mengerti apa itu kasih Allah di dalam diri kita? Karena kalau kita tidak mengerti, maka sia-sialah ibadah kita. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa kita rela membagikan segala sesuatu, ya. Bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tubuh untuk dikorbankan. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka itu tidak ada faedahnya bagi kita. Jadi kasih itu sia-sia ya. Kenapa kita harus belajar kasih, ya? Kita bisa melihat bahwa firman Allah dikatakan di dalam Roma bahwa Tuhan itu memilih kita, menciptakan kita, dan kita dibentuk serupa dengan Kristus, dengan satu harapan, dengan satu maksud, supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa ada, tetap tinggal, tetap di dalam dunia ini. Kita bisa melihat bahwa dunia ini sudah mengalami satu perubahan yang luar biasa, ya. Jadi kasih itu menjadi barang sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dikerjakan, dan kasih itu menjadi seperti hanya hiasan saja. Kita bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Kita bisa melihat bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, yang sudah dicurahkan kepada setiap manusia yang mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ya, mereka akan memiliki hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dia akan diubah, yang lain mungkin akan mengalami kebinasaan. Tetapi ketika kasih Allah itu ada di dalam diri kita, dan kasih Allah itu kita kuasai, kita mengerti, dan kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan binasa di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak mendukung. Tetapi kita yakin dan percaya, kalau kita mau, kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, maka kita akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Bagaimana firman Tuhan katakan di sana? Roma pasal 13. Roma pasal 3. Roma 13 ayatnya yang ke-10.
Roma pasal 13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh berharap akan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketika kasih itu ada bekerja di dalam diri kita, maka kita itu akan seperti dibaharui, yaitu kita memiliki kasih Allah. Dan kasih Allah itu tidak mungkin menyakiti orang lain. Kasih Allah itu akan memiliki satu perhatian yang sungguh, yang tujuannya adalah untuk mengasihi satu dengan yang lain di dalam satu anggota yang sama, dalam satu gereja yang sama, satu komunitas yang sama. Kalau kebetulan kita berbangsa bernegara yang sama, kita harus mengasihi, tidak saja mengasihi saudara kita yang di rumah, tetapi juga mengasihi seluruh anggota, mengasihi seluruh jemaat, mengasihi seluruh warga negara dan bangsa kita, sehingga kasih ini akan menjangkau setiap orang yang belum percaya sekalipun. Kita bisa mengaplikasikan lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat hubungan sosial kita dengan yang lain, sehingga orang itu bisa melihat ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diterima dimanapun. Karena apa? Karena kasih Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita harus tahu bahwa kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, untuk ayat pendukung selanjutnya kita akan melihat, yaitu di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-8. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Lewat firman Tuhan ini kita diberikan satu gambaran. Kalau kita hanya memikirkan perkara daging, maka kita akan mengalami kebinasaan dari apa yang kita tabur tadi, yaitu daging. Tetapi ketika kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu kasih, kita bisa mengasihi yang lain, kita bisa memberikan perhatian kepada yang lain dengan kasih dari Allah, maka kasih itu akan merubah segala kebaikan yang kita tabur itu akan memiliki potensi kekekalan, yaitu di dalam roh. Nah, itulah saudara terkasih di dalam Tuhan, kita melihat pentingnya yang luar biasa. Kasih itu bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Allah akan memberkati setiap kehidupan kita kalau kita mau melaksanakan dalam firman Tuhan, yaitu melakukan kasih. Itu seperti menabur di dalam roh, dan hasilnya akan membawa kehidupan ke dalam kekekalan. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat dari poin yang kedua, yaitu dari ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Bagaimana firman Tuhan? Mari kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Ya, firman Tuhan dari 1 Korintus 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya ya, amin ya. Kita melihat bahwa Allah memberikan satu pedoman bagi kita supaya kita tidak salah untuk melangkah. Jadi begini, diartikan di dalam ayat yang keempat ini dijelaskan bahwa sebetulnya seperti apa kasih Allah itu ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggagahkan diri, dan dia tidak sombong. Kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan ini lewat kehidupan kita di dalam rumah tangga, ya, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa orang yang mempunyai kasih itu dia akan memiliki sifat murah hati, ya. Orang yang kasih itu dia akan memiliki kesabaran, murah hati, dan tidak cemburu, ya. Dan tidak memegahkan diri, dan yang lebih penting lagi dia tidak akan memiliki kesombongan. Kalau seseorang masih memiliki rasa kesombongan, berarti kasih di dalam diri orang itu adalah masih belum sempurna. Ya, ibaratnya buah itu belum matang. Jadi masih perlu waktu lagi untuk mematangkan buah itu. Ya. Atau mungkin kalau kita merebus daging masih alot. Jadi kalau kurang rebusannya itu berarti ada sesuatu yang harus ditambah, yaitu waktunya, panasnya, airnya, supaya daging itu bisa menjadi empuk. Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa kesombongan itu adalah dari sebuah kasih, tetapi yang salah sasaran atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang benar, orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ada melalui ini dikatakan bahwa kita tidak perlu sombong, karena kesombongan itu akan menghancurkan daging kita. Ya. Kesombongan itu akan meruntuhkan iman kita. Kesombongan itu akan memberi hasil yang sia-sia bagi pengharapan kita. Tetapi kalau kita mau belajar dengan rendah hati, dengan mengasihi sesama, maka sesuatu yang berbeda akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan membaca ayat yang kelima. Ya, kasih itu, ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Jadi orang yang mempunyai sifat-sifat seperti
Ini ada gambaran seperti orang yang murah hati, orang yang tidak menyimpan salah orang lain, bukan orang pendendam, bukan orang pemarah, tetapi orang yang dikendalikan oleh hati dan pikiran yang sudah dikuasai oleh kasih Tuhan. Dia memiliki satu karakter yang rendah hati, memiliki satu karakter yang baik, tidak sombong, tidak pemarah, dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang akan memberikan di dalam hidup kita itu akan mengalami satu perubahan. Jadi di dalam kasih itu juga kita perlu belajar. Apakah memang kita sudah betul-betul mengasihi, bukan hanya ngomong saja, tetapi kita betul-betul mengasihi di dalam satu tindakan kita. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Dia akan bersuka cita karena kebenaran. Kalau ada sesuatu yang tidak membawa sukacita, dia mereka tetap bersuka cita. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa ada orang yang kadang-kadang ada mungkin musuhnya, atau orang yang dibenci, atau orang yang tidak disenangi ketika mengalami problem, ketika mengalami masalah, dia sangat-sangat bersuka cita. Ini bukan tipe orang yang memiliki kasih Tuhan. Orang yang memiliki kasih Tuhan tadi dijelaskan, dia tidak pemarah, dia tidak sombong, dia tidak memegahkan diri, dia tidak mencari untung diri sendiri, tetapi dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan, karena apa ya? Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang memiliki jiwa kasih itu orang yang berbeda ya. Artinya dia orang yang betul-betul sudah mampu mengendalikan kehidupannya. Jadi kehidupannya tidak dikendalikan oleh nafsunya, tetapi dikendalikan oleh hati yang sudah dipenuhi dengan kasih, sehingga dia memiliki sifat sabar, sifat rendah hati, sifat mengampuni, dan sifat tidak mementingkan diri sendiri ya. Karena kasih itu sangat berguna bagi hidup kita. Karena ayat ini menjelaskan ya, kasih itu menutupi segala sesuatu ya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa melihat akhir-akhir ini di dalam kehidupan kita itu banyak orang yang sabar dalam menanggung segala sesuatu, maunya emosi, maunya berontak, maunya ya sesuai dengan kehendak diri sendiri. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Mereka akan mengalami banyak hal, banyak kesengsaraan, banyak tipu muslihat yang terjadi di dalam langkah-langkah kehidupannya. Kita bisa melihat bahwa mari kita belajar tentang kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub sebelum dicobai dan apa hasil yang Ayub rasakan di dalam kehidupannya, dan kemudian bagaimana akhir dari kehidupan Ayub. Alkitab menulis dengan sangat jelas bagi kita. Mari kita membaca dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-12. Ayub pasal pertama ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar semilik dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjanya telah memberkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah,
Segala yang dipunyainya ada dalam kuasa-Nya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Haleluya. Amin ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis turut bekerja untuk memurnikan pengertian kita, iman kita. Ya. Di sana dikatakan bahwa Ayub adalah satu pribadi yang pada waktu firman Tuhan itu ditulis, diceritakan di sana, Ayub belum mengalami satu proses di dalam kehidupannya. Dia orang yang kaya, anak-anaknya selalu berpesta, ya. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi kemudian iblis katakan di sana bahwa coba apakah dengan tidak mendapatkan sesuatu daripada Allah, Ayub akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, karena iblis sangat ngerti, sangat pengalaman bahwa setiap manusia ketika situasi kondisinya berubah, pasti manusia itu akan ngomel, akan ngedumel, ya, akan memprotes kebijakan Allah kok seperti ini. Ya. Tetapi kita bersama-sama melihat, kita bersama-sama membaca, kita bersama-sama mempelajari dari kehidupan Ayub. Ketika Ayub mengalami trouble di dalam kehidupannya, ketika Ayub mengalami masalah di dalam pergaulannya dengan sahabat-sahabatnya, ketika Ayub anak-anak yang meninggal, ya, dia harus menghadapi seorang istri yang sangat-sangat tidak mendukung dia di dalam segala situasi yang terjadi. Kita melihat ternyata Ayub tetap mengasihi Allah. Kasih Allah itu bekerja secara sempurna di dalam kehidupan Ayub, sehingga Ayub mampu mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah mencela dia, ya, mampu mengasihi istrinya walaupun yang mengutuki dia, dan kemudian anak-anaknya yang sudah meninggal pun dikembalikan Tuhan. Bahkan tidak hanya itu saja, kekayaannya yang sudah habis total, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Jadi inilah saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita tidak boleh hanya melihat di awalnya saja, tapi kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah untuk gerejanya itu dijadikan sempurna di dalam kekekalan. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tetap berharap terus di hadapan Tuhan sampai dengan kekekalan itu menghampiri kehidupan kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, dari melalui proses tadi yang sudah kita baca bersama-sama, kita bisa melihat bahwa ayat yang ke-9, 10 dan 11 dan 12, kita akan baca mulai ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-12. Bagaimana firman Tuhan? 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-9 sampai 12. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat penjelasan-penjelasan lebih lanjut, ya. Di dalamnya seperti tadi saya katakan bahwa kasih karunia untuk gereja. Memang kadang-kadang sekarang ini kita belum sempurna, kadang-kadang masih
masih ada rasa jengkel, rasanya puas, rasa dendam, rasa pahit hati ya. Tetapi kita sadar bahwa itu ternyata bukan dari kasih Allah. Ternyata ada dalam diri pribadi kita. Ketika kita masih mementingkan diri sendiri, maka akan muncul sifat-sifat seperti itu, jengkel, dendam, ya, dan kemarahan dan segalanya. Itu akan sangat merugikan kita ya. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang kalau sempurna itu belum datang, maka kita itu akan ya, kita baca ayat 9 selengkapnya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, membuat ya, dan membuat kita tidak sempurna. Karena tidak sempurna berarti masih ada kekurangan, masih ada yang perlu disempurnakan. Tetapi jika yang sempurna tiba, ya, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Diberikan gambaran seperti anak-anak ketika masih anak-anak bersikap seperti anak-anak, karakter anak-anak nggak bisa disalahkan. Memang karakternya seperti itu. Tetapi ketika anak-anak itu dia sudah tumbuh remaja, dia tumbuh pemuda, maka dia sifat kepemudaannya akan muncul dengan sendirinya. Nah, dan sesudah itu dia akan menjadi dewasa, maka sifat kekanak-kanakan itu akan ditinggalkan dengan sendirinya. Nah, sekarang kita bisa melihat di dalam satu gambaran yang sama, tapi nanti kita akan melihat gambaran yang tidak sama ya. Karena sekarang ini kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti kita akan mengenal yang sempurna seperti kita sendiri dikenal. Nah, saudaraku, dari uraian tadi dari awal hingga pada mencapai ayat yang ke-12 ini, kita akan menarik satu kesimpulan bahwa kasih itu sangat luar biasa. Kasih itu sangat penting. Kasih itu adalah hal yang utama yang harus kita peroleh di dalam kehidupan kita, dan itu diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan melihat ayat yang terakhir ini. Saya akan bacakan sendiri. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih itu menjadi yang paling utama, paling besar, dan paling nomor satu. Jadi ketika di dalam kehidupan kita tidak memiliki kasih, sia-sia kita menjadi orang percaya, sia-sia kita menjadi orang Kristen. Nah, mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ini yang akan memberikan pengertian kita lebih jelas lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sama sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Haleluya ya, kita bisa melihat bahwa apa ya, saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi ya. Karena memang kita sudah punya kasih, dan kasih itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita gunakan kasih itu ya, sesama saudara kita, sesama anggota tubuh Kristus. Tetapi jika memang hal itu harus kita kerjakan, mari kita lakukan kasih dengan semua orang, dengan sebanyak orang, supaya kesaksian itu mampu memberikan satu kesaksian bagi kita semua. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi ya, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka orang Kristen disebut sebagai anak Tuhan, karena orang Kristen memiliki kasih, mengerti kasih, harus berbuat kasih. Tetapi kalau orang percaya satu tindakannya, satu aksinya bertentangan dengan kasih, maka tidak akan berguna lagi.
terakhir, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Ekstrim gitu. Kalau saudara tidak mengasihi saudara, tidak mengasihi tetanggamu, tidak mengasihi orang tuamu, tidak mengasihi siapapun yang ada di antara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak mengenal Allah. Maka ketika kita tidak mengenal Allah, maka kita akan sia-sia dalam kehidupan. Nah, mari ya dikatakan sebab Allah adalah kasih, dan dalam inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa Ia telah mengurus anaknya Allah. Kita bisa melihat bahwa Allah itu sangat luar biasa di dalam memberikan kebenaran atau memberikan pengajaran bagi kita. Ya. Saya akan membaca ulang, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih itu sendiri. Ya. Bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu begitu mengasihi, begitu memperhatikan kita. Nah, dan kasih dari Tuhan. Ya, jadi saya rasa bisa diterima, saya rasa bisa dimengerti, bisa dipahami bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa dari kita. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah Bapa kami mengucap syukur setelah kami mendengarkan penjelasan firman Tuhan dengan tema kasih yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 yang sudah diuraikan pada malam hari ini, biarlah menjadi satu pengertian, satu pemahaman di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak sia-sia, tetapi kami semakin maju, kami semakin bertumbuh, dan kami semakin berkembang di dalam Tuhan dan memperoleh keutamaan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Allah, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan berdoa untuk berkat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan yang telah memimpin, memberkati akan ibadah pada hari ini. Kebenaran firman-Mu itu sendiri akan menumbuhkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan semua yang hadir, agar kehidupannya sesuai dengan rancangan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam kasih dan berkasih-kasihan satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Sekarang mari kita semuanya haleluya menghadap hadirat Tuhan dengan penuh pengharapan, supaya kita diberkati lebih hari, lebih dapat memuliakan Allah. Bapa di surga, kami sekalian ucap syukur dan turutlah berkat-Mu atas kami sekalian yang senantiasa akan menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih. Seluruh kasih Tuhan, terima berkat Bapa, kuat kuasa kasih-Nya yang limpah dalam setiap kehidupan kita sekalian, supaya kami sekalian sungguh-sungguh menerima damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus setiap waktu, supaya kami sekalian senantiasa disatukan dalam kehidupan yang bersama Allah sepanjang hidup ini, sehingga Immanuel, Tuhan menyertai kita mulai malam ini atau saat ini, seterusnya dan selama-lamanya.